Bagi Anda yang saat ini ingin berbisnis online atau yang sibuk mencari website untuk keperluan jualan, otomatis teman-teman akan mencari pilihan pertama, yaitu akan meriset sebuah domain atau mencari domain yang ideal untuk website teman-teman. Jadi memilih domain ini memang benar-benar jangan asal pilih dan juga jangan salah pilih. Kenapa? Karena domain itu sangat krusial ya, ibaratnya itu domain itu adalah alamat rumah kita. Jadi kalau kita punya rumah nih ya, kalau kita punya rumah atau punya website, otomatis harus ada alamatnya, ada nomor rumahnya, ada nama jalannya. Nah, dengan tujuan adalah supaya orang lain ketika datang ke rumah kita atau ke toko kita itu bisa tahu alamat lengkapnya, sehingga orang lain nggak mungkin nyasar. Nah, begitu juga dengan domain. Domain itu ibaratnya seperti nama alamat rumah atau alamat toko kita. Nah, kenapa jangan asal pilih? Kenapa jangan salah pilih? Karena begini teman-teman. Karena untuk membeli domain yang ingin kita beli untuk keperluan website, otomatis kita harus mencari niche. Mencari niche yang cocok sesuai dengan bisnis atau produk yang kita jual. Jadi gampangnya adalah niche itu adalah sebuah target pasar atau audiens yang secara spesifik dengan produk tertentu yang kita jual, sehingga kita bisa menembus pasar yang lebih sempit namun tertarget. Karena begini, karena banyak banget orang lain di sana yang jualan itu target marketnya terlalu luas, sehingga terlalu banyak pesaing yang pada ujungnya adalah kita kalah dengan brand-brand besar. Nah, daripada bingung, kita kasih contohnya aja ya. Misalkan begini, misalkan teman-teman jualan pakaian wanita. Pakaian wanita ini kan sifatnya broad. Broad itu artinya terlalu luas. Nah, maka teman-teman harus mengerucutkan produk apa yang teman-teman ingin jual. Misalkan teman-teman menjual pakaian wanita, tetapi lebih spesifik. Oh, saya mau jualan hijab nih. Saya mau jualan gamis. Atau saya mau jualan pakaian renang muslimah. Jadi lebih spesifik. Hijab pun masih ada banyak di dalamnya ya kan, masih ada hijab mungkin hijab pasmina dan lain sebagainya. Begitu juga dengan gamis dengan banyak modelnya. Nah, niche market tuh seperti itu teman-teman. Begitu juga ketika teman-teman menjual laptop gitu. Kalau teman-teman hanya sekedar menjual laptop tetapi tidak ada niche market yang lebih spesifik, nanti kita bingung kita membuat konten seperti apa, nanti kita membuat copywriting seperti apa, kita membuat website dengan konsep seperti apa. Nah, karena produk laptop itu banyak dan setiap merek dari laptop itu mengeluarkan banyak seri. Misalkan laptop merek A, mereka mengeluarkan seri A dengan harga A, dengan harga sekian. Ternyata spesifikasi dari laptop tersebut itu tujuannya untuk orang-orang kantoran. Begitu juga laptop A seri B. Ternyata laptop tersebut memang didesain untuk para gamers, atau juga seri lain ditujukan untuk para mahasiswa atau para pelajar. Nah, niche market itu adalah teman-teman bisa menyasar orang-orang tertentu lebih spesifik. Itu adalah niche market. Jadi ada bidang ada market garis besarnya, misalkan laptop. Terus nanti ada subnya. Subnya apa? Oh, laptop khusus kantoran, laptop khusus gaming, atau laptop khusus pelajar atau mahasiswa. Nah, itu disebut dengan niche market. Begitu juga profesi jasa seperti seorang fotografer gitu kan. Nah, mungkin seorang fotografer gitu kan, dia mungkin bisa mengerjakan segala macam hal yang berkaitan dengan dunia foto atau dunia jepret. Tetapi dalam pemasarannya, dalam dunia marketing yang dia jalankan, otomatis dia harus memilih jasa-jasa tertentu yang dijadikan core dalam bisnisnya. Misalkan ada seseorang namanya si A gitu, dia adalah seorang fotografer profesional dan handal, otomatis dia akan berfokus pada jasa foto tertentu. Misalkan foto wedding, foto pre-wedding, foto wisuda, foto produk seperti produk makanan gitu, atau foto event, atau bahkan foto model. Nah, masing-masing jasa ini, jasa yang lebih spesifik ini ya, untuk wedding, untuk wisuda, itu sebenarnya punya targetnya masing-masing. Jasa foto wedding ya mungkin targetnya adalah event organizer atau wedding organizer, atau bahkan si calon mempelainya. Jasa foto wisuda ya otomatis para mahasiswa semester akhir yang bentar lagi mau wisuda. Oke, kita lanjut ya. Udah paham ya sampai sini ya? Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita memilih domainnya. Nah, setelah kita
paham niche atau bisnis apa yang akan kita jalani atau produk yang apa yang kita jual, maka yang berikutnya adalah kita harus mencari domain yang tepat. Nah, di sini ada dua macam bagaimana cara kita membeli atau memilih domain yang tepat. Yang pertama adalah domain berbasis selling, yaitu memilih domain dengan kata kunci jasa atau produk yang kita jual. Ya, maksudnya gimana? Misalkan saya adalah mencoba jualan baju renang wanita atau baju renang muslimah, ya otomatis niche-nya lebih spesifik dong. Berarti saya bisa membuat website atau membeli domain dengan nama bajurenangwanita.com.id dan lain sebagainya. Begitu juga saya mungkin jual laptop, tapi jual laptop saya hanya khusus buat para gamer, ya mungkin saya buat website atau beli domain dengan nama juallaptopgaming.com gitu. Atau bisa juga jasafotowisuda.com. Nah, domain dengan kata kunci ini lebih mudah teroptimasi di sistem Google. Karena ini merupakan langkah awal yang baik ketika kita bisa mendapatkan nama domain yang efisien, yang bagus, yang singkat, yang padat dan jelas. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek dulu. Bajurenangwanita.com, kita coba cek ya. Oke, sekarang saya coba cek ya domain tadi yang namanya baju renang wanita. Kita cek. Misalkan saya ini adalah, misalkan cuma contoh ya, misalkan saya mau jualan baju renang khusus wanita. Tapi saya pengen punya domain yang ingin menargetkan kata kunci. Nah, kita cek di sini. Mas, apakah kata kunci baju renang wanita masih tersedia atau tidak? Atau jangan-jangan udah dipakai orang? Kita cek. Baju renang wanita. Kita cek ya, apakah tersedia. Oh, kabar bagus ya, domainnya masih tersedia ya. Jadi saat saya merekam video ini, bajurenangwanita.com masih tersedia, belum ada orang yang ngambil. Jadi kalau teman-teman saat menonton video ini dan ternyata punya inspirasi atau punya ide untuk berbisnis baju wanita, dan ternyata teman-teman punya produk baju renang wanita, entah baju renang khusus wanita atau baju renang khusus muslimah, domain ini bisa teman-teman amankan. Bisa teman-teman beli dulu, ya. Itu akan memudahkan teman-teman ketika nanti ya teman-teman itu mencari di Google. Coba tadi jasa foto wisuda. Coba ya cek masih ada atau enggak. Oh, masih ada. Ternyata masih ada. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini ya, yang ternyata punya keahlian jasa foto ya, dan ternyata punya target market yang lebih spesifik, yaitu para mahasiswa semester akhir yang mau wisuda, domain ini jasafotowisuda.com bisa teman-teman amankan. Ya. Saat saya merekam video ini masih tersedia. Saya nggak tahu apakah nanti teman-teman ketika cek apakah sudah ada yang ngambil, I don't know, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti saat saya merekam video ini masih tersedia. So, ini adalah salah satu trik marketing memilih domain yang efisien adalah seperti ini. Teman-teman punya bisnis apa, punya brand apa, punya produk apa, kira-kira kata kunci apa yang mudah diingat oleh orang lain, kemudian cek domainnya apakah masih tersedia atau jangan-jangan udah diambil orang. Kalau masih tersedia, ya, kalau teman-teman serius menggarap bisnisnya, silahkan diamankan domainnya. Itu sangat penting banget, ya, supaya potensi untuk nangkring di halaman page 1 Google itu lebih besar. Jadi di sini teman-teman udah paham ya bagaimana cara menggunakan domain untuk keperluan selling menggunakan kata kunci. Nah, yang berikutnya ini adalah domain yang dikhususkan untuk branding. Nah, jadi misalkan teman-teman punya brand ya, teman-teman punya bisnis online atau punya perusahaan atau punya bisnis yang ternyata udah punya nama sendiri, teman-teman tuh punya brand. Jadi teman-teman juga bisa alternatif menggunakan nama domainnya lewat nama brandingnya. Jadi memilih domain untuk brand ini untuk keperluan branding yang pertama, yang kedua adalah untuk keperluan jangka panjang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Kalau teman-teman serius menggarap nama brand teman-teman sendiri, itu bisa menggunakan nama brand ketika di websitenya. Itu bisa banget. Seperti contoh niagahoster.co.id, terus distara.co.id, wardahbeauty.com, scarletwhitening.com. Itu kan nama brand semuanya, ya. Jadi kalau teman-teman punya nama brand dan ingin membesarkan nama brandnya, bisa menggunakan domain branding.
Terus mana yang benar antara domain branding dengan domain selling? Semuanya benar. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Tinggal teman-teman tujuannya mau ke arah mana gitu loh. Ya, semuanya benar, itu semua pilihan. Kalau teman-teman ingin fokusnya ke selling, fokusnya ke kata kunci, silahkan menggunakan domain berbasis selling. Tapi kalau teman-teman ingin membesarkan nama brandnya, nama mereknya, atau teman-teman ternyata punya produk yang diproduksi sendiri atas nama brand teman-teman, maka teman-teman bisa mengamankan nama domainnya, domain branding seperti itu. Oke, yang berikutnya, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa mencari domain yang easy listening, yang mudah diucapkan, yang mudah diingat, dan mudah diejak orang lain itu sangat penting. Seperti tadi ya, tadi kan kita udah cari bareng-bareng jasa fotowisuda.com. Itu mudah banget diingat, mudah banget diucapkan, bahkan orang langsung nyantel gitu. Baju renang wanita.com itu sangat mudah diingat. Bahkan sebisa mungkin teman-teman mencari domain yang kira-kira ketika orang lain mengetikkan di Google, mereka menggunakan kata kunci tersebut. Nah, kata kunci tersebut amankanlah lewat domain supaya potensi website teman-teman nangkring di page 1 lebih besar. Terus jangan lupa gunakan domain atau beli domain yang level domainnya itu adalah level TLD atau top level domain. Gampangnya begini, gampangnya adalah kalau teman-teman beli domain atau beli website, nama domainnya adalah yang namanya familiar. Misalkan .com, .net, .co.id atau .id. Tujuannya kenapa teman-teman? Tujuannya adalah ketika orang lain mendengar nama website kita dengan extension .com, .net, .co.id, .id, itu orang itu akan familiar. Oh, .id, oh, .com, oh, .co.id. Orang itu lebih familiar gitu dengan namanya daripada dengan ekstensi domain-domain yang lain. Di sisi lain, kalau menggunakan ekstensi yang top level domain, teman-teman akan lebih mudah mengoptimasi dari sisi search engine optimization atau SEO. Nah, ada satu hal yang lebih penting, ya. Kalau teman-teman udah nemu domain apa yang menarik, jangan sekali-sekali memakai nama domain yang menyinggung merek orang lain, karena itu ada urusannya dengan merek dagang. Misalkan teman-teman buat domain namanya tokopediaku.com misalkan, atau adidasindo.net atau jual HP Samsung.com atau jual HP Samsung.id gitu. Nah, teman-teman punya resiko apa? Punya resiko adalah teman-teman mencatut brandnya orang lain. Walaupun mungkin domain tersebut tersedia, tetapi kalau teman-teman mencatut atau mengambil nama brand orang lain, itu lebih beresiko. Berisiko bisa jadi berisiko sama Google dihapus atau tidak diindeks, atau mungkin yang punya brand akan menuntut. Nah, itu kan agak repot ya. Jadi kita main aman, kita main santai. Jadi dan yang pasti wajib berhati-hati ya. Jangan memilih asal domain dan jangan salah pilih gitu. Kalau semuanya udah ketemu, semuanya udah dipikir matang-matang, kemudian belilah hosting yang terpercaya dan dengan registrar domain terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya untuk informasi lebih lanjut di distara.co.id/hosting. Di situ teman-teman bisa baca spesifikasi hosting dan domain yang bagus ya. Ini hostingnya ada di Indonesia, servernya ada di Indonesia. Nah, itulah bagaimana cara kita mencari nama domain untuk keperluan bisnis, dan yang pasti tentukan nama domain sesuaikan dengan tujuannya. Kalau teman-teman fokusnya ke selling, oke lah, silahkan buat domain yang berbasis selling. Kalau teman-teman punya brand sendiri, punya produk sendiri yang diproduksi sendiri dan ingin membesarkan nama brandnya, teman-teman juga bisa mengamankan nama brandnya melalui website atau melalui domain. So, itulah bagaimana cara milih domain yang bagus. Pastikan dan amankan merek Anda aman, ya, tidak diambil oleh orang lain. Kalau udah diambil, udah dibeli, udah diamankan, jangan lupa dioptimasi supaya bisa nangkring di page 1 di Google. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di komen, atau nanti bisa mampir untuk info lebih lanjut tentang hosting di distara.co.id/hosting. Terima kasih dan sampai jumpa.